Kita lihat ke berita populer yang pertama di mana Taiwan menutup sekolah dan pasar keuangannya pada Rabu 2 Oktober. Penutupan dilakukan saat topan keraton menghantam wilayah selatan dan juga timur Taiwan dengan hujan lebat serta angin kencang sebelum mencapai daratan. Badan Cuaca Pusat menyebut keraton berada 120 km barat daya kota pelabuhan utama Kaohsiung pada pukul 3 siang. Topan ini membawa kecepatan angin berkelanjutan 162 km per jam dan hembusan hingga 198 km per jam. Topan tersebut kini diperkirakan akan tiba di dekat Kaohsiung atau Tainan pada Kamis pagi, sehari lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Meski masih mengancam, status topan telah diturunkan dari kuat menjadi sedang. Kantor dan sekolah di seluruh pulau pun ditutup. Kementerian Dalam Negeri mengatakan sekitar 10.000 orang telah dievakuasi dari daerah rawan sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Cho Jung Tai menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah selama topan. Warga pun diminta untuk tetap waspada. Semua penerbangan domestik dan layanan feri dibatalkan pada Rabu dan sekitar 250 penerbangan internasional ditangguhkan. Sementara Kementerian Pertahanan menyebut hampir 40.000 tentara bersiaga untuk upaya bantuan. Kita lihat informasi terpopuler selanjutnya, di mana Israel dikabarkan sedang mempertimbangkan serangan balasan yang signifikan terhadap kilang minyak Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran pada Selasa malam. Mengutip laporan Axios, pejabat Israel mungkin akan menyerang fasilitas produksi minyak dan situs strategis lainnya di Iran dalam beberapa hari mendatang. Para pejabat Israel juga sedang berkonsultasi dengan Amerika Serikat untuk merencanakan respons militer yang dapat mempercepat risiko perang regional di Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menekankan tidak mendukung serangan apapun yang dilakukan oleh Israel terhadap situs nuklir Iran. Namun Biden mengatakan dia telah menelpon para pemimpin G7 dan kelompok tersebut sedang menyusun pernyataan sebagai tanggapan atas serangan Iran ke wilayah Israel. Para analis memperkirakan bahwa Israel juga bisa menargetkan fasilitas program nuklir Iran, meskipun langkah ini kemungkinan besar akan dihindari oleh Amerika Serikat karena dapat memperburuk eskalasi konflik. Sementara itu, beberapa anggota parlemen Amerika Serikat juga mendukung serangan terhadap kilang minyak Iran, di mana Senator Lindsey Graham dari South Carolina mengatakan dirinya akan mendesak pemerintahan Biden untuk mengordinasikan respons yang luar biasa dengan Israel, sekaligus menyarankan agar kilang minyak Iran dihantam dengan keras. Pemirsa, kabar duka datang dari kalangan BUMN di tanah air, di mana Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober pukul 20.37 di RS Medistra, Jakarta. Corporate Secretary PT Krakatau Steel M. Tantra Maulana dalam siaran tertulisnya menyatakan bahwa benar adanya berita duka atas meninggalnya Direktur Utama Purwono Widodo meninggal dunia. Adapun manajemen perseroan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan secara normal. Sebagaimana diketahui, Purwono adalah Direktur Utama Krakatau Steel. Sejak Januari 2023 menggantikan Silmi Karim. Purwono adalah orang lama di Krakatau Steel. Purwono menjadi bagian direksi sejak tahun 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017. Kemudian pada RUPS LB 2018 terjadi perubahan nomenklatur jabatan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Komersial. Kemudian Purwono dialih tugaskan menjadi Direktur Pengembangan Usaha pada RUPS LB 2020. Sedangkan untuk jenjang pendidikan, Purwono menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia. Pemirsa, kita lihat ke informasi terpopuler yang terakhir, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bakal menindak tegas dua perusahaan milik konglomerat Prayogo Pangestu, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk bila ditemukan pelanggaran pada perdagangan di pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi mengatakan pemeriksaan terhadap kedua emiten ini masih berlangsung.
Menurutnya, otoritas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, termasuk memeriksa indikasi adanya perdagangan semu atau manipulasi pasar lainnya. Menurut Inarno, nantinya setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Selain tindakan pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan transaksi saham, termasuk diantaranya brand, Inarno mengatakan OJK senantiasa melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur yang berlaku untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham yang dimaksud. Pada saat baru melantai di Bursa Efek Indonesia 9 Oktober 2023 silam, harga saham brand ditawarkan sebesar Rp780 per lembar saham. Jika melihat harga tertinggi yang pernah dicapai brand, yaitu di level Rp12.200, maka kenaikan harga saham brand mencapai 464%. Maksud kami 1.464%. Sementara saham cuan melakukan IPO dengan harga Rp200 per saham pada Maret 2023 lalu. Cuan telah meroket 6.775% pada saat mencapai harga tertinggi di level Rp13.750 per satu lembar saham.